Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Egy Suganda. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Kejuruan. Baiklah, tugas kali ini mengenai filsafat progresivisme dan filsafat esensialisme. Baik, di sini ada aliran progresivisme. Pendapat progresivisme tentang pendidikan. Progresivisme dalam pendidikan adalah bagian dari gerakan reformis umum sosial politik yang menandai kehidupan Amerika. Progresivisme sebagai teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan metode formal pengajaran, belajar mental dan suasana klasik perdebatan barat. Pada dasarnya teori menekan berada di prinsip antara lain. Yang pertama ada proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Kedua itu ada subjek didik adalah aktif bukan pasif. Selanjutnya peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. Sekolah harus kooperatif dan demokratif. Aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah bukan untuk pengajaran materi kajian. Selanjutnya ada pendapat progresivisme dalam kurikulum atau pendidikan dan peserta didik. Yang pertama itu ada kurikulum atau disebut Ijran Features atau menekankan pada aspek fungsional, yakni kurikulum yang diposisikan sebagai rambu-rambu yang menjadi acuan dalam proses belajar mengajar, sedangkan Musgef menekankan pada ruang lingkup pengalaman belajar yang meliputi pengalaman di luar maupun di dalam sekolah. Yang kedua itu dia adalah pendidikan. Guru menurut pandangan filsafat progresivisme adalah sebagai penasihat, pembimbing, pengarah dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat dibuat apa saja atau otoriter terhadap muridnya. Yang terakhir ini ada peserta didik. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran karena murid mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu yang tentang dunia di sekitarnya dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dalam kehidupannya. Pandangan belajar aliran progresisme. Menurut teori pendidikan, progresivisme adalah mengajarkan cara belajar yang tepat sehingga seorang dapat belajar setiap saat dari realitas secara mandiri, baik di dalam maupun di luar sekolah, pada saat sedang ataupun setelah menyelesaikan pendidikan formal. Dengan demikian, sekolah akan melahirkan individu-individu yang cerdas, kreatif dan inovatif, yang pada akhirnya dapat melakukan transformasi budaya positif ke arah yang lebih baik dari masyarakat yang progresif. Aliran esensialisme. Yang pertama ada konsep pendidikan esensialisme. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis, yang mempersiapkan untuk hidup mereka. Sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Dia ada tujuan pendidikan. Tujuan adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Tidak berarti sekolah lepas tangan, tetapi sekolah memberi kontribusi bagaimana merancang sasaran mata pelajar
sedemikian rupa yang pada akhirnya memadai untuk mempersiapkan manusia hidup. Peran guru dan sekolah. Guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengasuhan guru atau imam bahrin. Prinsip pendidikan. Yang pertama itu adalah prinsip pendidikan esensialisme dapat dikemukakan sebagai berikut. Sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Ada juga tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntunan demokrasi yang nyata. Selanjutnya, metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode yang diutamakan dalam pendidikan di sekolah. Jadi kesimpulan yang diambil, kurikulum hendaknya disusun berdasarkan pengalaman edukatif eksperimental, tersusun secara teratur dan tidak dipaksakan mengikuti selera pembuatan kurikulum. Dan guru harus mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan menguasai bidang tersebut. Guru dalam mendidik tidak boleh otoriter kepada anak didik, tetapi guru seharusnya mengarahkan bagaimana cara belajar anak dengan baik, menjalankan fungsinya sebagai petunjuk jalan. Dan juga anak didik memiliki kesempatan untuk berkembang aktif dan kreatif serta mempunyai kebebasan beraktualisasi dalam membentukkan langkah mereka. Jadi lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menunjang keberhasilan dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan hendaknya metode lebih dikedepankan daripada materi. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.